Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Malam hari ini gue pengen ngomongin tentang ban. Jadi dari pengalaman gue touring waktu ke waktu, gue sempat nyobain beberapa tipe ban. Dari ban yang murah sampai ban yang lumayan mahal. Yang lebih mahal lagi ada lagi. Jadi gue udah nyobain Badlag, gue udah cobain S83 Michelin, gue udah cobain IRC, gue udah cobain Angel Scooter, sama terakhir, udah deh, kayaknya 4 ban ini yang gue coba, sama Swallow. Overall buat gue untuk touring ya, atau harian lah ya, berat dalam arti kata jalanan yang kita tempuh kita nggak tahu bakalan nemu pasir, bakalan nemu sedikit tanah, hujan basah, kering, aspal, dan sedikit makadam. Kalau gue ambil semuanya, ngambil rata-ratanya S83 terbaik. Tentunya Badlag punya karakter sendiri ya, yang ketika jalanan kering, buat nikung-nikung di aspal enak banget dan kita pede sekali. Tapi karena kita berbicara touring, bukan berbicara yang fully high speeding, kalau nikung bisa gila-gilaan atau dengan kecepatan tinggi, berarti kan kesimpulan gue Michelin S83 adalah ban terbaik. Jadi gue pengen bahas tentang dia malam ini. Yang gue excited, gue nemuin lagi satu ban, dan ini rivalnya head to head. Nah, ini gue kasih lihat ada di sini. Kita lihat dulu si Michelin ya. Ini contoh baru Michelin S83. Apa yang gue suka dari dia? Dia bukan buat attack cornering karena kembangnya tidak habis sampai ke samping. Kalau Badlag lebih panjang tarikannya. Tapi ya nggak, kalau kita lihat seperti ini, paling ini kamu segini naik motor. Kalau segini gue mungkin udah nggak berani kali, terus terang. Jadi dengan bobot yang lain-lain. Ya, jadi secara overall kembang ini bagus. Secara nggak sengaja, pas kemarin gue browsing, gue nemuin yang kembangnya mirip banget sama dia. Keren juga. Ini dia. Jadi ada satu ban. Ini made in Thailand. Kalau yang ini made in mana ya? Oh, ini made in Siberia. Bener nggak? Ya, Serbia, sorry. Made in Serbia, ini made in Thailand. Harganya cuma setengah dari si S83. Kalau kita lihat dari kembangnya tuh mirip banget. Tuh, bisa di zoom. Kembangnya mirip banget. Dan secara komponnya, secara dari kelembutannya, hampir mirip juga. Ini terlihat sih kalau sekilas mata profilnya kayak sedikit lebih tipis ya. Kita lihat ukurannya. Ukurannya di sini, kalau ini kan 350 10. Ini juga sama 350 10. Tapi di sini ada tipe yang gue nggak tahu, D strip 795. Terus terang gue nggak tahu. Perbedaan dua ban ini, kalau di sini kita bilang tubeless on tube type. Jadi fit a tube. Jadi ini kita bisa pakai tubeless, bisa juga dipakai tube. Nah, kalau yang ini, yang si Distone, kalau gue baca tadi di mana ya? Sebentar gue cari. Nah, walaupun di iklannya bisa dibilang untuk tubeless, tapi di bannya ini sendiri tertera tuh, load range B tube type. Berarti tidak direkomendasikan untuk memakai sistem tubeless. Tapi ini jangan jadi salah satu solusi, karena untuk kembang yang seperti ini di S83 gripnya luar biasa. Gue tidak pernah ngerasain slip sama sekali atau skid motornya sama sekali tidak pernah merasakan. Gue selalu mendapatkan full grip dari semua cuaca yang gue lewati dan semua terrain yang gue lewati. Nah, kalau gue lihat dari desainnya, gue suka banget. Karena di sini ada kesannya tuh kesan touring banget, world travel ditulis di sini. Tadi gue berdua sama istri gue tulis-tulisin putih-putihannya lah, karena mereka datangnya tuh hitam, tidak ada nuansa putih sama sekali. Jadi karena kita gabutan kita bikin pakai nuansa putih-putihan, jadi ada kayak ala-ala klasiknya gitu. Kalau yang full white juga ada Shinko, gue belum pernah coba karena Shinko harganya lumayan mahal, dan sedangkan gue suka touring ya, jadi ngabisin duit di kantong kalau pakai Shinko. Kalau buat sekedar San Morian mungkin oke.
ini yang gue pengen cerita sih tentang ban ini ya. Harga dari ban ini, kalau nggak salah, harga Michelin S83 ini satu pasangnya paling murah kita bisa dapat di marketplace kurang lebih 1,5, 1,480 sampai dengan 1,6, kurang lebih di range itu. Nah, sedangkan di Stone ini dengan kembang yang mirip, cuman dengan catatan untuk tube type ya. Tube type itu arti kata harus pakai velg yang seperti biasa, bukan velg tubeless. Tube type gue mendapatkan sepasang paling murah di harga 900 ribuan. Dan dia tidak punya rotation. Persis banget sama si S83. Kalau gue compare tentang maximum loadnya, kita lihat ya. Nih. Max load dia 243 kg pada ya PSI-nya nih nggak jelas, kurang jelas. Kalau atau 300 enggak nih, udah ketemu 243 kilo maximum load dia. Kalau yang ini maximum load dia jauh lebih kecil, hanya 195 kilo. Jadi kalau untuk single touring, gue rasa cukup untuk menggunakan di Stone. Tapi kalau yang suka bawa barang banyak kayak gue, suka boncengin istri juga jalan-jalan, gue tetap rekomen S83. Gue nggak bisa berbicara lebih banyak lagi tentang performanya si di Stone ini. Sampai mungkin setelah terinstall, gue akan bikin satu trip ke tempat yang ada sedikit terrainnya berbeda-beda, dalam arti kata ada sedikit bebatuan, ada sedikit pasir yang gue pernah lalui menggunakan S83. Nanti kita review ulang dengan menggunakan si Stone ini. Gitu. Di sana sih cakep banget. Kalau kita lihat lebih dekat lagi tuh, karakternya gue juga baru ngeliat secara detailnya pas bikin video ini sih. Sebelumnya gue nggak pernah merhatikan dengan jelas karena tadi sibuk aja nih kita nulis-nulisin gini. Karet compoundnya gue rasa tetap akan lebih lembut si S83 dibandingkan dengan si Stone. Tapi dari pengalaman gue kemarin waktu touring dari sini, dari rumah ya, daerah Serpong, muter ke Dieng, turun lagi ke Solo, ke Jogja, pulangnya lewat selatan, si Michelin gue ini habis. Jadi ya bener-bener habis gitu. Pattern di tengahnya ini sampai botak. Setiap grip kayaknya dikompensasikan dengan kompon yang lebih lunak. Soft kompon kompensasinya lagi tidak ramah dengan kantong ketika kita harus long traveling. Dan yang lebih sedihnya lagi, ketika misalkan nih gue udah ngejalanin, ini masih ada sekitar mungkin 30% yang masih layak pakai, tapi gue mau touring lagi nih misalkan, mau nggak mau kan gue nggak mungkin ganti ban di tengah jalan. Nah, akhirnya gue harus ganti ban. Nanti gue akan sambung ke video selanjutnya. Jadi gue cerita dulu masalah dengan si ban-ban tubeless ini. Ini tuh kalau pakai velg tubeless biasa nggak bisa dibuka. Jadi udah kepasang aja. Misalkan, wah masih sayang nih kembangnya masih banyak, gue tuh pengen gue pindahin ke motor yang lain gitu. Ternyata nggak bisa. Velgnya akan rusak kalau dipaksa congkel karena bahannya aluminium. Dan ini karena ringnya kecil, jadi semakin padat mencekamnya atau kompresnya. Jadi mau nggak mau kemarin akhirnya digerinda, bannya harus dibuang. Sedangkan yang depan misalkan masih layak pakai, masih bisa lah kalau kita buat San Mori atau kita kasih ke teman-teman yang bannya udah botak, atau motor kita yang lain bannya kurang bagus, kita masih bisa pakai. Dari kalau sekedar dipakai persekitaran aja, ya umurnya mungkin masih berbulan-bulan. Untuk solusi masalah itu, akhirnya gue menemukan satu solusi. Itu akan gue bahas di video selanjutnya tentang bagaimana biar kita mengirit si ban ini. Jadi belum habis, mau perjalanan jauh, gue bisa ganti ban, dan ban ini nggak gue buang, nggak gue rusak harus digerinda, tapi bisa tetap aman. Oke? Di video selanjutnya gue akan bahas tentang velg modular. Jadi modular itu apa? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.